semuanya, selamat datang di presentasi saya. Saya Tiana Della dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, jurusan S1 Sains Data, kelas 1B, akan menjelaskan studi kasus tentang analisis struktur data. Di mana di sini saya akan membahas sebuah studi kasus menarik yang bakal bikin kita sadar betapa pentingnya struktur data dalam kehidupan nyata, khususnya di dunia logistik dan bisnis. Mari kita mulai. Masuki pada slide latar belakang. Pada bagian ini, saya ingin menjelaskan mengapa analisis struktur data menjadi bagian penting dalam konteks evaluasi skor pelatihan. Pertama, evaluasi ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu program pelatihan. Dengan menggunakan analisis statistik, kita bisa melihat apakah nilai-nilai dari peserta sudah memenuhi standar dan apakah skor tersebut sudah merata di antara kelompok yang berbeda. Poin yang kedua, manajemen memiliki tujuan untuk memastikan bahwa tidak ada ketimpangan antara ketiga kelompok pelatihan. Artinya, efektivitas pelatihan harus seimbang. Maka dari itu dibutuhkan metode statistik yang tepat untuk membandingkan rata-rata skor antara kelompok secara adil. Yang ketiga, skor hasil pelatihan juga digunakan sebagai alat ukur untuk pencapaian peserta, yang mana kita perlu memastikan apakah rata-rata skor sudah sesuai dengan target yang diinginkan, sekaligus memeriksa apakah ada perbedaan mencolok yang perlu ditindaklanjuti antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Jadi, latar belakang ini menegaskan pentingnya data dan analisis statistik sebagai dasar pengambilan keputusan yang objektif dan terukur dalam evaluasi pelatihan. Berikutnya, kita masuk pada studi kasus. Pada studi kasus ini, kita akan melihat bagaimana sih sebuah lembaga pelatihan profesional yang ingin mengevaluasi efektivitas dari 3 jenis program pelatihan yang berbeda, yang mana mereka akan menyelenggarakannya, meskipun tujuannya sama, yaitu meningkatkan keterampilan peserta di bidang yang spesifik. Nah, setiap program ini memiliki pendekatan yang berbeda, baik dari segi metode, instruktur, maupun materi. Untuk menilai apakah perbedaan pendekatan ini memberikan pengaruh nyata terhadap hasil pelatihan, maka dilakukanlah dengan pengukuran dan perbandingan terhadap skor para peserta setelah mereka mengikuti pelatihan. Sebanyak 45 peserta dibagi secara acak menjadi 3 kelompok. Kelompok A mengikuti pelatihan A, kelompok B mengikuti pelatihan B, kelompok C mengikuti pelatihan C. Setelah pelatihan selesai, semua peserta diberikan tes evaluasi. Hasil tes ini kemudian dianalisis oleh manajemen untuk melihat apakah terdapat perbedaan skor yang signifikan antara kelompok. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui program mana yang paling efektif serta bagaimana cara mengoptimalkan program pelatihan ke depannya agar kinerja peserta atau karyawan bisa terus meningkat. Nah, dari kasus ini kita bisa melihat langsung bagaimana struktur data dan analisis statistik punya peran besar dalam proses pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, kita masuki rumusan masalah. Nah, setelah kita paham nih konteks tadi kasusnya, sekarang kita masuk ke inti persoalan yang ingin dianalisis, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, kita ini diminta untuk menyajikan statistika deskriptif dari masing-masing kelompok.
yang mana ini berarti kita akan memberikan gambaran umum skor pelatihan dari tiap kelompok seperti nilai rata-rata, median, standar deviasi, dan mungkin juga sebaran nilai yang lainnya. Yang kedua, pihak manajemen ingin mengetahui apakah secara keseluruhan rata-rata skor pelatihan dari seluruh peserta kurang dari 20. Nah, untuk menjawab ini kita akan menggunakan uji hipotesis satu arah dengan taraf signifikan 5%. Rumusan masalah yang ketiga, manajemen juga ingin tahu nih, apakah ada perbedaan rata-rata skor yang signifikan di antara ketiga kelompok pelatihan tersebut. Di sini kita akan menggunakan analisis varians atau ANOVA untuk melihat apakah perbedaan yang terlihat benar-benar signifikan secara statistik atau hanya terjadi secara kebetulan. Dengan menjawab ketiga pertanyaan ini, kita bisa memberikan rekomendasi yang lebih tepat mengenai efektivitas masing-masing program pelatihan dan mana yang sebaiknya dipertahankan atau dievaluasi ulang. Kita membahas rumusan masalahnya, kita akan memasuki landasan teori studi kasusnya. Untuk bisa menjawab rumusan masalah pada studi kasus ini, kita perlu nih paham berapa konsep dasar statistik yang menjadi landasan teori dari analisis yang akan kita lakukan. Yang pertama, landasan teori studi kasusnya ini yakni ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan data yang kita miliki sebelum kita masuk ke tahap pengujian. Ini mencakup perhitungan seperti rata-rata atau mean, simpangan baku atau yang biasa disebutnya itu standar deviasi, dan jumlah data N. Tujuannya untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik skor dari setiap kelompok pelatihan. Yang kedua, landasan teorinya nih ada uji signifikansi. Di sini kita membahas konsep uji hipotesis, yaitu membandingkan hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif H1, yang mana kita juga perlu nih paham istilah seperti nilai kritis, taraf signifikasi atau lambda, dan jenis uji seperti uji satu arah. Nah, di uji signifikansi ini akan membantu kita menentukan apakah rata-rata skor pelatihan secara keseluruhan memang kurang dari 20 statistik. 3. Landasan teorinya ini ada ANOVA nih, atau yang disebut analisis varians. ANOVA ini dia digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara tiga kelompok pelatihan. Metode ini sangat berguna ketika kita ingin membandingkan lebih dari dua kelompok yang kita tidak tahu standar deviasi populasi secara pasti. Nah, di ANOVA ini ia akan menjawab apakah perbedaan skor yang terlihat memang berarti atau hanya terjadi secara kebetulan aja. Dengan memahami ketiga dasar teori ini, kita akan lebih siap nih untuk masuk ke tahap analisis data dan penarikan kesimpulannya. Slide berikutnya kita akan membahas rumusan masalah yang pertama, yaitu gambaran ringkas statistika deskriptif dari masing-masing skor kelompoknya. Pada slide ini kita akan melihat gambar ringkas statistik deskriptif dari masing-masing kelompok, yaitu kelompok A, B, dan C. Data yang ditampilkan adalah skor pelatihan dari masing-masing kelompok selama 15 hari yang kemudian kita olah untuk mendapatkan ukuran-ukuran statistik penting. Di bagian kiri ini, kita bisa melihat data mentah skor dari masing-masing kelompok. Ini adalah data dasar sebelum dilakukannya pengurutan atau pengolahan. Selanjutnya, di bagian kanan tabel ada ditampilkan berbagai ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran yang sudah dihitung. Di sini N, ini jumlah skor, yang mana ia menunjukkan total nilai dari seluruh skor masing-masing kelompok. Ini
Kelompok A ada 15, B ada 15, C ada 15 skor juga. Rata-rata atau mean, ya ini nilai tengah hitung di mana kita bisa melihat skor B memiliki rata-rata tertinggi yaitu 16,87, sedangkan kelompok C memiliki rata-rata yang paling rendah yaitu 13,93. Nah, di sini juga ada median nih. Median ini yakni nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Dapatlah di kelompok A nilai tengahnya 13, B 16, C dan C 11. Selanjutnya ada modus atau mode. Nah, modus ini adalah skor atau nilai yang paling sering muncul pada kelompok A ada 13, kelompok B ada 15, dan kelompok C ada 9. Selanjutnya ada kuartil 1 dan kuartil 2, yang mana ia membagi data menjadi bagian-bagian untuk melihat sebaran data. Pada kuartil 1, kelompok A ada 4, B 4, C juga 4. Kuartil 2-nya 12, B 12, C juga 12. Pada bagian bawah, kita juga bisa melihat nih ukuran penyebarannya itu nilai minimumnya dan nilai maksimum dari masing-masing kelompok. Ini membantu kita memahami rentang skor yang ada pada tiap kelompok. Nah, nilai minimum pada kelompok A5, B2, dan C3. Sedangkan nilai maksimumnya kelompok A ada 22, kelompok B ada 32, dan kelompok C ada 30. Ini kita bisa menyimpulkan nih bahwa meskipun kelompok B memiliki nilai rata-rata tertinggi, sebaran datanya juga perlu diperhatikan. Analisis ini memberikan dasar awal kita sebelum melanjutkan ke uji hipotetis yang lebih mendalam. Selanjutnya, pada slide ini merupakan lanjutan dari rumusan masalah yang tadi, yakni analisis statistik deskriptif, yang lebih fokus pada penyebaran dan distribusi data dari masing-masing kelompok A, B, dan C. Di bagian atas, kita lihat perhitungan nilai X1 dikurang mean dipangkatkan 2. Untuk setiap skor di masing-masing kelompok, nilai ini digunakan untuk menghitung varians dan simpangan baku. Pada bagian bawah, kita dapatkan hasil-hasil pengukuran statistik yang lebih kompleks. Pada sum dalam kurung XI-nya kurang mean dikuadratkan 2, ini adalah total kuadrat selisih tiap nilai dengan rata-rata, dan ini adalah dasar perhitungan varians. Varians atau dalam kurung sim S kuadrat. Ini adalah ukuran seberapa tersebar dari data-data dari rata-ratanya. Terlihat kelompok B memiliki variasi tertinggi, yang artinya pada data kelompok B paling menyebar. Simpangan baku atau standar deviasinya yakni akar dari varians, yang mana ia digunakan untuk memahami penyebaran dalam satuan yang sama dengan data aslinya. Selanjutnya ada skewness atau kemencengan, menunjukkan apakah distribusi data condong ke kiri atau lebih ke kanan. Nilai mendekati 0 menunjukkan distribusi yang simetris. Di sini semua kelompok memiliki skewness yang relatif kecil. Dan di sini ada juga kurtosisnya, yang mana ia menunjukkan puncak distribusi data, yang mana nilai mendekati 0 menunjukkan distribusi yang normal. Kelompok B memiliki kurtosis tertinggi, artinya distribusinya lebih tajam di tengah. Dari data ini, kita bisa menyimpulkan nih karakteristik distribusi skor tiap kelompok. Apakah data tersebar merata, simetris, atau ada kecenderungan tertentu. Analisis ini akan sangat membantu saat kita masuk ke tahap pengujian hipotesis, karena kita bisa memilih metode uji statistik yang paling sesuai dengan karakter data. Selanjutnya, pada slide ini merupakan lanjutan dari rumusan masalah yang tadi, yakni analisis statistik deskriptif, yang lebih fokus pada penyebaran dan distribusi data dari masing-masing kelompok A, B, dan C.
Di bagian atas kita lihat perhitungan nilai X1 dikurangan dipangkatkan 2. Untuk setiap skor di masing-masing kelompok, nilai ini digunakan untuk menghitung varians dan simpangan baku. Pada bagian bawah, kita dapatkan hasil-hasil pengukuran statistik yang lebih kompleks. Pada sum dalam kurung XI-nya kurang main dikuadratkan 2, ini adalah total kuadrat selisih tiap nilai dengan rata-rata, dan ini adalah dasar perhitungan varians. Varians atau dalam kurung sim S kuadrat. Ini adalah ukuran seberapa tersebar dari data-data dari rata-ratanya. Terlihat kelompok B memiliki variasi tertinggi, yang artinya pada data kelompok B paling menyebar. Simpangan baku atau standar deviasinya, yakni akar dari varians, yang mana ia digunakan untuk memahami penyebaran dalam satuan yang sama dengan data aslinya. Selanjutnya ada skewness atau kemencengan, menunjukkan apakah distribusi data condong ke kiri atau lebih ke kanan. Nilai mendekati 0 menunjukkan distribusi yang simetris. Di sini semua kelompok memiliki skewness yang relatif kecil. Dan di sini ada juga kurtosisnya, yang mana ia menunjukkan puncak distribusi data, yang mana nilai mendekati 0 menunjukkan distribusi yang normal. Kelompok B memiliki kurtosis tertinggi, artinya distribusinya lebih tajam di tengah. Dari data ini, kita bisa menyimpulkan nih karakteristik distribusi skor tiap kelompok. Apakah data tersebar merata, simetris, atau ada kecenderungan tertentu. Analisis ini akan sangat membantu saat kita masuk ke tahap pengujian hipotesis, karena kita bisa memilih metode uji statistik yang paling sesuai dengan karakter data. Rumusan masalah yang kedua. Berdasarkan dari keseluruhan 45 data skor di atas, pihak manajemen itu ingin mengetahui apakah rata-rata skor pelatihan kurang dari 20 dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Nih, pertama-tama kita tentukan dulu hipotesisnya. Jika H0 atau hipotesis 0 dia lebih besar daripada 20, H1 atau hipotesis alternatifnya kurang 20, artinya kita ingin membuktikan nih bahwa rata-rata skor pelatihan memang kurang dari 20. Nah, diketahui datanya, jumlah datanya N, tadi ada 45 yang dari soal, rata-rata skor dari seluruh kelompok adalah 14,5556, simpangan baku atau S-nya 6,85. Kemudian kita hitung nih nilai T menggunakan rumus T sama dengan X rata-rata dikurang H0 dibagi simpangan baku dibagi akar N. Nah, hasil perhitungan tersebut dapatlah T hitungnya itu sama dengan negatif 5,4846. Lalu kita cari T kritisnya dari distribusi T tabel dengan derajat kebebasan DF-nya N dikurang 1. Nah, N-nya tadi itu kan 45. Dikurang 1, jadi 45 dikurang 1 sama dengan 44. Dan tingkat signifikansinya 5%, lambdanya sama dengan 0,05 untuk menguji satu arah. Jadi T kritisnya itu sama dengan negatif 1,68023. Jadi karena T hitungnya lebih kecil dari T kritis, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya dugaan bahwa rata-rata skor pelatihan kurang dari 20 terbukti benar secara statistik pada taraf signifikansi 5%. Kita masuk pada rumusan masalah yang ketiga. Yani, selain itu, manajemen ini perlu tahu nih menganalisis apakah ada perbedaan rata-rata skor yang lebih signifikan antara ketiga kelompok pelatih taraf signifikansi 5%. Jadi, dari data mentah dari tiga kelompok tadi A, B, C selama 15 hari,
perhitungan jumlah total data, jumlah kuadrat, dan masing-masing jumlah kuadrat per kelompok. Nah, langkah-langkah yang diperlukan untuk menghitung ragam antar kelompok atau varians antarnya dan ragam dalam kelompok varians dalam yang akan digunakan dalam analisis semi ANOVA. Jadi, jumlah data tiap kelompok itu A sama dengan 193, B ada 253, dan C ada 209. Jadi, total data keseluruhannya ada 655. Jadi, total kuadrat datanya ini ada 966,60. Jadi, untuk menghitung apakah perbedaan rata-rata di antara kelompok A, B, dan C cukup signifikan secara statistik atau hanya terjadi karena faktor kebetulan. Maksudnya, analisis lanjutan dari hasil ujian F akan ditampilkan pada slide berikutnya. Nah, pada slide ini ditampilkan nih perhitungan untuk melakukan uji ANOVA yang meliputi yang pertama ini jumlah kuadrat antara kelompok, yang mana ia menggambarkan variansi antar rata-rata kelompok. Yang kedua ada jumlah kuadrat dalam kelompok, yang mana ia menggambarkan variansi dari masing-masing kelompok. Yang ketiga ada jumlah kuadrat. Ini merupakan gabungan dari jumlah kuadrat antar kelompok dan jumlah kuadrat dalam kelompok. Yang keempat ada derajat kebebasan atau DF, yang mana antara kelompok 1 itu sama dengan K dikurang 1, dalam kelompok sama dengan N dikurang K. Jadi totalnya itu sama dengan N dikurang 1. Yang kelima ada mean square, yang mana massa square antar kelompoknya itu sama dengan jumlah kuadrat antar kelompok dibagi DF antar, dan mean square dalam kelompok sama dengan jumlah kuadrat dalam kelompok dibagi DF dalam. Dan yang keenam ada nilai F hitungnya. Nah, di sini ada N-nya itu 45. Kita mencari kebesaran ANOVA-nya, A-nya sama dengan 9533,89, B-nya 11485, C-nya ada 9662,600. Nah, JKT-nya ini ada 1951,11, JKP-nya ada 128,71, JKG-nya ada 1822. Nah, di sini kita melihat nih sumber variansinya. Yang pertama jumlah kuadrat, derajat kebebasan, rataan kuadrat, dan F hitungnya. Jadi perlakuannya pada jumlah kuadrat ada 128,71, derajat kebebasannya 2, rataan kuadratnya ada 64,356, galatnya ada 18,22, derajat kebebasannya ada 42, dan rataan kuadratnya ada 43,39. Nah, totalnya ada 1951,11, pada derajat kebebasannya ada 44. Nah, F hitungnya ini ada 1,4832. Jadi, tingkat signifikansinya ada 0,05. Nah, F tabelnya ini ada 3,2220. Masuk pada kesimpulan akhir dari analisis statistiknya. Berdasarkan hasil analisis yang telah kita lakukan tadi, diperoleh dua kesimpulan utama. Yang pertama, uji satu sampel, yang mana ada rata-rata skor pelatihan dari 45 data yang dikumpulkan adalah 14,56. Dari hasil uji T menunjukkan bahwa T hitung itu kurang dari T kritis, sehingga H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Artinya, rata-rata skor pelatihan secara signifikan lebih rendah dari 20. Kesimpulannya, pelatihan yang diberikan belum mencapai target yang diharapkan, yakni skor 20. Yang kedua, uji ANOVA-nya atau uji F-nya. Analisis varians menunjukkan
adanya perbedaan signifikan antar rata-rata kelompok pelatihan kelompok A, B, dan C. Artinya, setidaknya ada satu kelompok yang memiliki rata-rata skor pelatihan berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kelompok lain. Hal ini mengindikasikan ketidakkonsistenan efektivitas pelatihan antar kelompok. Jadi, ada juga implikasi bagi manajemennya. Perlu evaluasi ulang materi, metode, atau instruktur pelatihan. Kita juga bisa mempertimbangkan perbaikan untuk meningkatkan skor pelatihan secara keseluruhan dan menyamakan kualitas antar kelompok. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan terkait analisis statistik terhadap skor pelatihan pada 3 kelompok. Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, diketahui bahwa rata-rata skor pelatihan masih berada di bawah standar yang ditetapkan, serta terdapat perbedaan signifikan antar kelompok pelatihan. Jadi, saya berharap hasil analisis ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak manajemen dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan untuk perbaikan program pelatihan ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Apabila ada kritik atau saran, sangat berguna bagi saya untuk berdiskusi lebih lanjut. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.